Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Ari Pujiwaluyo di sini dalam program Bincang PW, dan kali ini kita bersama narasumber yang dibilang bintang sinetron muda yang lagi naik daun nih. Terima kasih. Kemarin familiar mukanya di mata penonton di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Dan sekarang dia lagi sinetron baru lagi, judulnya Melukis Senja, dan kita sekarang lagi ada di lokasi syutingnya, yaitu di mana? Di Taman Wiladatika. Taman Wiladatika Cibubur, Depok. Oke Nio, Ya. kayaknya kalau ngebahas karir lu di acting, teman-teman sinetron kan udah banyak yang teman-teman penonton di Indonesia udah banyak yang tahu ya. Bisa aja. Apa maksudnya? Lu lagi mukanya lagi nongol mulu nih di TV nih. Tapi nggak banyak orang yang tahu juga kalau Nio itu adalah duta Museum Indonesia. Dari tahun berapa Nio kalau boleh tahu nih? Dari 2 tahun lalu ya, dari 2021. Dari 2021. Ya, 2022 dan 2022 bulan Desember akhir kemarin baru diangkat. Baru jadi duta museum. Diperpanjang lagi kontraknya menjadi duta museum. Iya dong. Nah, bener. boleh ceritain nggak sih Nio, awal mulanya tuh seperti apa sih sampai akhirnya lu ditunjuk menjadi duta museum, dan oleh siapa lu ditunjuk? Oke, jadi ada namanya satu komunitas ini, namanya komunitas jelajah. Dia yang biasa disupport oleh Kementerian Pariwisata, biasanya untuk ngurus-ngurusin museum. Ya. Nah, dia ini kebetulan sering banget ngajak kolaborasi dengan Blanko Museum. Oke. Dan museum aku, jadi di mana mereka biasanya bikin acara bareng, terus bikin penghargaan juga. Dan emang kalau bisa dibilang Blanko Museum kan jadi apa ya, tempat destinasi wisata yang bisa dibilang top lah atau favorit juga di Bali, khususnya di Ubud. Kalau orang datang pasti banyak yang bilang, kemana nih? Kalau ke Ubud, coba deh ke Blanko, kayak gitu. Nah, jadi emang duta museum komunitas jelajah pun selalu menjadikan Museum Blanko itu sebagai salah satu contoh museum yang bisa diikuti oleh pemilik-pemilik museum lainnya, dan menginspirasi mereka juga agar buatlah museum itu menarik dan tidak membosankan untuk dikunjungi. Bahkan anak-anak muda datang pun mereka datang itu ke museum betah, nggak kayak sekedar datang ngelihat pulang. Udah bayar mahal, terus kita ngelihat nggak ada hiburan, nggak ada apa, langsung pulang gitu aja. Itu yang bikin kadang-kadang anak muda kayak, apaan sih, kenapa harus ke museum sih, mending gua ke mall, gua nongkrong lebih seru sama teman-teman. Iya. Dan lu itu ditunjuk sama siapa tahun 2021 jadi duta museum? Sama komunitas jelajah namanya. Oh, oke. Waktu pas peresmiannya itu kalau nggak salah sama Bang Sandi ya, apa sama Sandi ya kalau nggak salah? Yang Pak Sandi ya? Pas 2021 itu ada Pak Sandiaga Uno, tapi waktu itu acaranya kan online ya, karena masih pandemi juga. Nah, yang tahun lalu itu pertama kali itu aku dikasih kesempatan juga sama Papa. Jadi Blanko Museum waktu itu masuk nominasi sebagai museum yang paling beradaptasi di Indonesia dengan perkembangan zaman dan menggunakan teknologi juga. Jadi waktu itu aku disuruh ngasih pidato. Di depan ada menteri, tapi aku lupa menteri siapa. Terus sama yang paling penting itu ada senior permusiuman yang legend. Dan seniman-seniman legend Indonesia juga, yang salah satunya adalah Pak Nyoman Nuarte. Pak Nyoman Nuarte dan pemilik museum lainnya. Jadi aku langsung kayak it's an honor, itu kebanggaan aku juga karena Papa juga mempercayakan aku untuk memberikan pidato. Kamu yang ngasih pidato, kamu belajar, kamu ngomong di depan mereka, and I know you can do it. Papa bilang gitu. Jadi di depan itu, di saat itu aku ngasih pidato. Waktu pas lu diminta gitu untuk menjadi duta museum, lu nggak takut gitu dicap sebagai anak muda yang kuno banget gitu? Karena kan gini, mungkin kebanyakan orang yang nganggap lu pergi ke museum lu tuh orangnya kuno banget sih gitu. Dan lu takut nggak sih mendapatkan anggapan itu di luar lu dan keluarga punya museum? Oh, justru aku nggak takut sama sekali ya. Justru itu emang jadi tantangan tersendiri buat aku. Ada orang-orang yang bilang kayak, emang masih ada orang mau ke museum? Nah, kayak gitu. Nah, orang-orang yang seperti itulah dimana aku ingin masuk ke pikiran mereka, ingin mengubah pandangan mereka. Bahwa bro, coba aja lu datang dulu ke museum gua, Blanko Museum, dan di situ kamu bisa ngeliat deh museum yang sebenarnya itu seperti apa. Kayak gitu sih. Aku nggak ada ngerasa tersinggung nggak apa, justru itu malah motivasi aku, jadi tantangan buat aku.
tapi sejauh ini maksudnya apa ya? Lu susah nggak sih untuk membuat masyarakat gitu, khususnya mungkin yang ada di sekitar museum lu di Bali gitu, untuk ngajak mereka buat datang ke museum itu susah nggak sih? Oh, kalau udah masyarakat Bali tentunya udah banyak yang kenal Oke, ya. oke. Cuma kadang-kadang yang terkendala itu adalah kita kan tempatnya ada di bukit. Ya. Kita tempatnya di bukit. Terus kita itu kalau museumnya juga nggak di pinggir jalan gitu. Kita kalau mau masuk ke museumnya masuk dulu, ada pintu gapura besar, kita naik ke atas, terus naik ke atas ke tempat parkir, naik lagi, baru kita bisa melihat semua museumnya. Jadi emang jatuhnya terlihat seperti tempat private, kayak atau enggak bisa dibilang orang kadang-kadang mikir, oh itu museum Blangko buat orang-orang kelas atas, gitu Oke, loh. Ada oke, pemikiran oke, seperti itu oke. buat Ya, orang-orang ya, ya, lokal ya. Bali, padahal enggak. Granddaddy itu sama Papa membangun museum itu tujuannya ya untuk masyarakat Bali juga, biar bisa masyarakat Bali menikmati dan bisa menjadi inspirasi buat orang-orang Bali juga, masyarakat Bali untuk Oke. untuk jadi ini, untuk apa namanya, orang yang ingin mengembangkan bakat seni mereka di dunia seni lukis. Oke, itu kan Bali kasarannya kayak apa ya? Rumah lu nih untuk memberikan edukasi gitu kan, untuk memberikan edukasi ke tentang museum gitu. Tapi Ya. kok kalau lu bawa ke Jakarta dan mengajak masyarakat atau teman-teman dekat lu gitu, circle lu buat mengajak ke museum itu susah nggak sih? Oh iya, tentunya itu ada tantangan sendiri buat aku ya, agak susah. Gak usah gitu, dari teman-teman pribadi aku sendiri aja, teman-teman syuting, setiap kali mereka di Bali aku pasti ajak ke museum. Pas aku ajak ke museum, adalah kendala, mereka bilang lokasinya di mana bro, gitu. Di Ubud. Aduh, Ubud jauh. Aduh jauh bro. Aduh ini bro. Aduh belum sempet bro, gitu. Ya, ya. Nah cuma nggak apa-apa, wajar mereka seperti itu karena memang pandangan mereka terhadap museum masih yang old school. Tapi aku selalu bilang ini, oke, lu kalau ada waktu kosong, kalau emang lu ngerasa jauh, biar supir aku atau aku sendiri yang akan jemput dan bawa lu ke museum. Sampai Kita coba segitunya dulu. Yes, mereka harus tahu karena aku yakin dan pede banget. Di saat mereka masuk ke museum dan kita jelaskan apa isinya, cerita lucunya, dan fitur-fitur yang kita punya di museum, mereka pasti bakalan terkesan banget sama tempat kita, sama museum. Oke, nah ini maksudnya mengedukasinya kan pasti sebelum mengajak lu tentu ada sebuah apa ya namanya, sebuah desain gitu untuk Ya, menjelaskan cara jelasinnya. cara ngejelasinnya tentang Aku bilang museum kayak gini. menarik, membuat Ya. museum itu menarik di mata mereka seperti apa sih? Iya, aku selalu bilang ini, mau nggak datang ke museum? Datang museum aku dong. Oh, punya museum apa? Museum Blangko. Oke. Oh, itu isinya apa? Isinya nyimpen semua lukisan-lukisannya Granddaddy dan juga Papa. Terus mereka pasti kayak, oh, tapi beda sama museum lain. Ini dia nih. Kita itu jatuhnya one stop destination di Ubud. Ya. Dimana orang sekali datang, sekali berhenti datang, bayar tiket masuk, udah mendapatkan semua fitur yang di tempat lain mereka nggak dapat. Contoh, buat orang pencinta seni, mereka pasti akan sangat seneng banget dan pasti tahu tentang lukisan Blangko, lukisan Granddaddy. Sejarah yang seperti apa, kenapa bisa lukisannya jadi legend, kenapa bisa dekat sama Soekarno, kenapa sangat dihormati oleh masyarakat Bali dan raja-raja. Mereka pasti semua tahu. Nah, gimana kalau untuk orang yang tidak suka sama, kurang tertarik dengan lukisan? Ya. Kita ada banyak fitur di sana. Salah satu contohnya tempat tongkrongan. Aku punya tempat namanya Kopi Pangeran. Di sana orang bisa nongkrong, bisa ngobrol-ngobrol, bisa minum kopi dengan santai dengan pemandangan yang bagus. Kita juga ada taman burungnya, di mana kita, Papa itu mengoleksi dan mengkonservasi burung-burung langka. Kita memiliki surat-suratnya semua dari KSDA, bahkan dari di Bali Bird Park itu sama Taman Bali Barat itu ngambil burung jalak Bali, jalak burung yang ciri khas Bali yang sudah hampir punah, itu belajar mengembang biakannya itu dari Blangko Museum. Itu dia. Jadi kita ada burung yang langka-langka kayak burung makau, burung kakatua, burung apa lagi, paru bengkok, burung nuri, bayan, sampai kita merak pun yang langka sampai yang biasa pun kita ada semua. Karena itu kita datengin, memang kita, kalau pertama Papa hobi, kedua
anak-anak muda sampai orang dewasa pun saat lihat burung-burung tersebut pasti gemes dan pengen foto-foto. Oh. Gitu. Dan gitu. gini, sebelum lu didapuk jadi duta museum gitu, pandangan lu terhadap museum itu seperti apa sih? Oke, di luar maksudnya di luar dari lu punya museum gitu di Bali gitu. Nah, pandangan lu, pendapat lu atau gambaran lu terhadap sebuah museum itu seperti apa sih? Mungkin hampir sama kayak masyarakat pada umumnya ya. Ngeliat museum ya udah nyimpen sesuatu yang bersejarah dan ya udah itu aja yang kita dapetin. Iya, betul. Itu sih kalau yang aku pandang dulu ya sebelum aku mengerti ini semua tentang museum itu, bahwa oh ya udah museum berarti tempat untuk kamu mengetahui sejarah dari kenapa museum itu dibangun. Sejarah dari apa isi dari museum tersebut. Intinya aku tahu mungkin dulu cuma sejarah museum itu apa aja gitu loh. Tapi karena perkembangan zaman juga ya tentunya museum harus bisa beradaptasi kan. Nah, tentunya kita juga nambah-nambahin terus, kita tambah-tambahkan fitur di mana anak-anak muda yang bahkan bukan pecinta seni pun bisa nyaman untuk ada di sana. Nih, mumpung Nyonya lagi buru-buru mau syuting, pertanyaan terakhirnya. Maksudnya setelah akhirnya lo mau jalan 2 tahun ya di Dapuk jadi duta museum, apa sih yang lu dapetin? Mungkin ini bukan bicara soal materi ya. Kita bukan bicara soal materi, tapi seperti apa yang lu dapatkan, atau mungkin wawasan, atau mungkin lebih kepada apa sih yang lu dapetin selama menjadi duta museum? Apa yang aku dapetin? Kan tadi perjuangannya lu udah nih memberikan edukasi agar yang aku dapetin ya terutama yang paling aku ingat itu adalah aku bisa ketemu sama gini, orang-orang yang selama ini papa hanya cerita lewat kata-kata. Jadi kayak Nyo harus tahu nih Pak Nyoman Nuarte, dia gini dia membuat GWK, dia buat patungnya Pak Jokowi buat Mandalika, dia yang dulu gini, dia yang dulu gitu. Nah, kamu harus kenal nih tipe pelukis ini. Nah, tipe pelukis ini agak kencang. Kamu harus kenal nih tipe pelukis yang A gitu. Pelukis A ini dia yang buat lukisan yang ini, terus pernah laku di lelang segini gitu. Dia pernah dapat penghargaan ini gitu. Kenal sama orang-orang petinggi-petinggi negara, terus kenal sama seniman-seniman hebat dan legend di Indonesia. Aku bisa mendapatkan ilmu dari mereka, dan bahkan aku yang paling aku ingat adalah aku tahu kenapa alasan anak-anak muda di Indonesia tuh kurang minatnya untuk mengunjungi museum itu masih terbilang rendah. Aku tahu banget alasannya. Kenapa? Karena memang dari segi pemilik museumnya, bukan aku mengatakan jelek ya, tapi emang kebanyakan masih mereka kurang bisa membuat museum itu menarik. Mereka tuh masih berpikiran kayak, kamu datang ke museum, kamu dapat informasi yang banyak. Nah, tapi bayangkan kalau orang-orang yang udah kerja dari hari Senin sampai hari Jumat atau sampai hari Sabtu, mereka udah full sama beban pikiran mereka. Sedangkan mereka pas liburan, mereka ke museum lagi mendapatkan informasi. Jadi kan tambah puyeng ya. Dan bagaimana juga dengan orang yang tidak menyukai karya seni? Betul. Ya kan, bagaimana dengan let's say dalam satu keluarga, kakaknya ini sama ayahnya pecinta seni, tapi mereka bisa nyaman di museum tersebut. Tapi bagaimana dengan adiknya yang masih kecil? Bagaimana dengan ibunya yang nggak terlalu nikmatin seni? Gitu. Wajar dong. Nah, di situ yang aku sadari bahwa titik kelemahan owner-owner di museum sekarang yang masih berpikir dengan cara old school. Itu makanya aku mencoba selalu untuk terus membakar dan mengingatkan papaku yang saat ini masih memegang museum bahwa Pap, jangan lupa Pap, kita orang dewasa kita udah dapetin, jangan lupa terus targetin anak muda juga. Biar anak muda kalau ke Bali itu nggak ke beach club. Ya kan? Karena kalian harus ingat, awal mula orang itu bisa datang ke Bali bukan karena beach clubnya, bukan karena alkoholnya, tapi yang dicari itu adalah pertama keindahan alamnya, betul. Yang kedua seni dan budayanya. Seni dan budaya itu yang nggak boleh dilupakan sama orang kalau ke Bali. Yang aku bedakan juga adalah aku pernah kuliah di Singapura. Aku kuliah di Singapura. Aku iseng coba datang aja ke Museum Nasional Singapura. Yang Museum Nasional Singapura. Gila loh. Itu anak-anak mudanya liburan sekolah bukannya ke mall. Rame banget di museumnya. Entah mereka penikmat seni dan nggak penikmat seni. Nah, yang penikmat seni mereka pasti akan memperhatikan lukisan detail ini, ya. Patung yang ini tuh bisa gini. Oh, ini karyanya Van Gogh. Oh, ini karyanya ini.
Tapi yang nggak penikmat seni, mereka masuk ke museum, foto-foto cekrek, mereka post di sosial media mereka. Terus di museumnya mereka taruhlah tempat nongkrong yang keren, tempat kopi, tempat restoran. Terus mereka juga ada VR-nya atau AR-nya, augmented reality, mereka gabungin sama teknologi. Jadi mereka juga ke museum tuh, wih seru banget, ada experience seru. Orang yang mau makan, ya udah tinggal ke restorannya. Orang yang mau nongkrong, ya udah tinggal ke tempat kopinya. Kayak gitu loh. Orang penikmat seni, ya kalian silakan nikmati seninya. Nah, berarti itu yang buat anak-anak muda di Singapura itu museumnya nggak usah promosi. Pemerintah selalu mensupport museumnya, dan pemerintah pun selalu mengingatkan kepada anak muda dari mereka kecil lewat sekolah bahwa tempat yang kalian kunjungi itu museum itu wajib loh. Oke. Berarti lu banyak maksudnya mencari mengambil poin-poin dari konsep-konsep yang ada di Singapura kemarin dan lu bawa ke sini berarti ya. Yes, soalnya aku bingung kok bisa anak muda Singapura itu sama museum-museum Singapura itu kok tiap weekend itu selalu rame. Yang datang bukan orang dewasa, anak-anak muda yang seumuran aku. Ngapain mereka ke museum? Apa yang mereka cari? Itu yang bikin jadi pertanyaan. Buat yang pertanyaan besar kayak big why gitu. Kenapa kok bisa? Nah, akhirnya aku cari-cari lah atau gimana, aku juga bikin research, ternyata emang daya tarik anak muda orang Singapurian itu buat keseni itu emang pertama tinggi. Nah, pertanyaan aku lagi, kenapa kok bisa tinggi? Karena udah dari mereka kecil, dari SD, mereka elementary school, sekolah itu selalu memberikan mereka ide, istilahnya apa ya bahasa kasar, cuci otak mereka itu kayak datang ke museum gitu ya. Datang ke museum tempat ini menarik, museum yang bagus di Singapura tuh udah ini gitu. Terus mereka ada days out itu kayak sekolah ngadain belajar keluar sekolah gitu. Diajaknya kemana? Ke museum. Dari kecil selalu digituin. Jadi pas mereka udah gede, kita nongkrong yuk di mana? Di museum ini yuk. Kita bikin foto di sana. Gitu. Dan mereka charge-nya pun nggak mahal. Dan apalagi especially untuk anak-anak muda pasti dikasih harga yang spesial untuk mereka. Oke, berarti pada intinya ketika kalian ke museum itu lu bukan orang kuno kok gitu ya? Iya, bukan orang kuno dan kalian tidak ketinggalan zaman kok. Kalian bisa lihat museum-museum di luar negeri, kayak Museum Louvre, ya kan, Museum Nasional Singapura itu, support dari masyarakat dan support dari pemerintahnya benar-benar luar biasa sih. Terakhir pesan buat semua masyarakat di Indonesia. Oke, pesannya adalah kalian datang ke museum itu bukan hal yang ketinggalan zaman, enggak. Museum itu bukan tempat yang membosankan, enggak. Bahkan kalau kalian ke museum, kalian itu udah sama dengan membantu untuk melestarikan sejarah yang ada di museum tersebut. Dan kalian kalau tidak percaya bahwa museum itu membosankan, kalian bisa coba dulu ke Bali, datang ke Ubud, datang ke Blanco Renaissance Museum. Kalian akan tahu museum yang menarik itu seperti apa. Thank you Antonio Blanco. Thank you. Sukses terus buat duta museumnya. Dan sampai jumpa dengan narasumber yang lain. See you, bye.